Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karena satu dan lain hal, tampaknya saya masih belum bisa merekam video, jadi kita masih menggunakan audio. Kiranya ini tidak menghilangkan sukacita dan damai sejahtera yang kita miliki. Sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan senantiasa menolong kami, Tuhan senantiasa menguatkan kami dalam setiap musim kehidupan kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat memahami kehendak Tuhan, dan Tuhan memampukan kami untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Hakim-Hakim pasal 2. Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-23. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 16 hingga ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasih mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun, mereka tidak berhenti dengan berbuat dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firmanku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Seperti yang kita mungkin sering pikirkan, sering rasakan, sering ketahui bahwa keinginan manusia itu hampir tidak ada ujungnya. Ya, kita ini punya keinginan, punya kebutuhan itu sangat banyak sekali dan hampir tidak terlihat ujungnya. Dan mengatakan bahwa kita ini cukup begitu sulit. Apakah sudah cukup? Ya, belum, tambah lagi. Manusia punya kecenderungan untuk sulit merasa cukup. Bagaimana dengan merasakan kasih Allah? Apakah manusia dapat merasa cukup dengan kasih yang diberikan Allah atau masih kurang? Selama ini kita sering merasa bahwa ya sudah cukup. Pokoknya selama Tuhan mengasihi kita itu sudah lebih dari cukup. Selama Tuhan menolong kita itu sudah lebih dari cukup. Tapi apakah benar demikian? Apakah sungguh kita merasa cukup ketika kita mendapat kasih Allah? Atau jangan-jangan bahkan kasih Allah pun tidak pernah cukup bagi kita? Baru saja kita membaca kisah yang dituliskan dalam Hakim-Hakim pasal 2. Kisah ini dituliskan mengenai cerita bangsa Israel sepeninggal Yosua. Jadi Yosua yang waktu itu dipilih untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel meninggal. Nah, setelah meninggalnya bangsa Israel ini, mereka kemudian hidupnya itu ya
bolak-balik mondar-mandir ketika mereka bertemu dengan orang-orang penduduk asli di sana dengan berbagai macam dewa-dewi yang mereka sembah, dengan gaya hidup yang baru, mereka kemudian merasa sangat sangat terpukau, terkagum, dan mungkin merasa lebih nyaman begitu dengan keadaan yang baru. Jadi mereka ikut kepercayaan, penyembahan dewa-dewi lain. Nah, ketika itu terjadi maka murkalah Tuhan ya, karena Tuhan itu kan yang memiliki begitu, kok sudah dikasih banyak, ditolong banyak, gini amat ya. Ya enggak. Saya sebenarnya juga nggak tahu ya bagaimana Tuhan, tapi ya bangsa Israel kok sangat terlihat tidak tahu terima kasih begitu. Nah, kemudian ketika itu terjadi maka Tuhan menyerahkan mereka pada bangsa-bangsa lain atau bahkan dirampok dan lain-lain. Tapi ketika Tuhan melihat bahwa bangsa Israel ini terdesak, maka berbelas kasihanlah Tuhan. Ditolongnya lagi bangsa Israel yang kemarin berkhianat daripadanya, yang kemarin gaya hidupnya sudah gak karu-karuan, ditolonglah lagi mereka. Tapi nanti sudah mereka ditolong, mereka kembali lagi kepada dewa-dewi, kembali lagi pada perilaku buruk mereka. Seakan-akan semuanya itu tidak pernah cukup. Hingga pada akhirnya Tuhan merasa, udahlah, percuma juga ditolong-tolong berkali-kali, sudahlah, biar nanti aku juga gak akan menolong mereka ketika mereka dihadapkan pada kesulitan, ketika berjumpa dengan bangsa lain atau mengalami penindasan dan lain-lain. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal ini patut kita renungkan hari-hari ini. Masa pandemi COVID-19 yang marak di Indonesia sejak tahun 2020, kemudian sekarang mulai keluar vaksinnya dan lain-lain, ini menghimpit manusia dengan begitu beratnya. Tekanan dari sisi kesehatan, dari sisi psikologis, ya kan, orang mengalami kecemasan karena COVID ini. Belum lagi kehilangan lapangan pekerjaan, lalu tekanan dari sisi ekonomi, karena nanti tiba-tiba harus swab, tiba-tiba harus rapid, harus macam-macam, belum lagi nanti, ya pokoknya tiba-tiba semuanya jadi penuh tekanan. Nah, persoalannya adalah ketika kita menerima kasih Allah, pertolongan Allah, adakah itu cukup begitu? Sepanjang kehidupan kita ini, apa yang kita keluhkan? Misalnya kita mengeluh tentang rasa lapar, kemudian Tuhan memberikan makanan kepada manusia. Lah, apakah kasih Tuhan berupa makanan itu cukup? Lalu berikutnya ketika manusia merasa kesedihan, lalu Tuhan menghiburkan manusia dengan menunjukkan kasihnya dengan menghiburkan manusia. Nah, apakah itu juga cukup? Atau jangan-jangan pertolongan Tuhan, kasih Tuhan itu nggak pernah cukup dalam kehidupan kita. Kita selalu kurang, kita selalu mengeluh, kita oke lah Tuhan sudah ngasih makan, tapi kan saya masih pengen begini. Oke lah Tuhan sudah ngasih saya pekerjaan, tapi kan saya masih gini. Jadi kayak seakan-akan nggak pernah cukup. Dan mari merenungkan diri, apakah jangan-jangan secara nggak sadar kita kayak orang Israel gitu, ketika hidupnya baik ya kita gaya hidupnya, cara hidupnya, perilaku hidupnya ya mirip-mirip keinginan kita gitu, bukan keinginan Tuhan. Tetapi nanti ketika Tuhan menolong kita, ketika kita terdesak karena mengalami banyak hal, Tuhan berbelas kasihan, itu baru kita prihatin, tolong pada Tuhan gitu. Nanti kalau sudah ya balik lagi. Nah, ini mengingatkan bagi kita bahwa ketika kita nggak pernah merasa cukup dengan kasih Tuhan, ketika bahkan kasihnya Tuhan Allah itu tidak mencukupkan kebutuhan dan keinginan kita, maka dunia pun nggak akan pernah bisa mencukupkan kita. Karena Allah sumber kehidupan, Allah pemilik bumi, Allah pemilik segalanya yang maha-maha itu bahkan tidak membuat kita merasa cukup lah, apalagi dunia yang yang super terbatas, yang sangat terbatas ini. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, mari merenungkan diri, sampai kapan sih kita nggak merasa cukup? Karena ya itu tadi, ketika kita nggak pernah merasa cukup dari Tuhan, kita juga nggak akan mungkin pernah merasa cukup dari dunia ini. Tapi ketika kita merasa cukup karena kasih Tuhan, maka kita tidak akan pernah berharap apapun pada dunia ini, karena kita sudah merasa cukup. Mari kita berdoa.
Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk melihat kasih Tuhan yang begitu besar. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk bersyukur dan mencukupkan diri ketika kami dapat merasakan kasih Tuhan. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk berjalan, untuk berjuang bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami untuk setiap dosa dan kesalahan, dan kiranya Tuhan memulihkan bumi kami, memulihkan bangsa kami, memulihkan saudara-saudari kami yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Ampuni kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Selamat menjalani aktivitas, tetap taat protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.